Perbandingan sirkuit Formula E Jakarta dengan sirkuit MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia patut berbangga karena memiliki dua sirkuit berskala internasional untuk menggelar balap motor dan mobil bergengsi. Sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat sukses menggelar MotoGP pada Maret 2022 lalu. Sementara sirkuit Ancol Jakarta bakal menggelar kompetisi balap mobil listrik Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Seperti apa perbandingan kedua sirkuit ini dari segi layout trek utama? Sebagai sirkuit yang difokuskan untuk balap motor seperti WSBK dan MotoGP, sirkuit Mandalika tentunya memiliki desain sirkuit yang lebih kompleks serta memakan waktu pembangunan yang lebih lama. Sirkuit Mandalika juga dikelilingi service road yang mengelilingi bagian dalam dan luar trek utama. Dikutip dari situs resmi MotoGP, sirkuit Mandalika memiliki total panjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Lebar dari sirkuit Mandalika yakni 15 meter dan lintasan lurus terpanjangnya adalah 723 meter. Sementara secara konsep, sirkuit Mandalika memiliki konsep sirkuit jalan raya. Artinya jika sedang tidak digunakan untuk balapan, service road bagian luar bisa diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, di akhir pekan trek utama juga bisa digunakan untuk bersepeda atau jogging oleh masyarakat umum. Beralih ke sirkuit Ancol yang akan digunakan untuk balapan Formula E tergolong singkat dalam proses pembangunannya. Sirkuit yang desainnya mirip kuda lumping ini memiliki panjang 2,4 km dan lebar 12 meter. Meski lebih pendek dan lebih sempit dari sirkuit Mandalika, sirkuit Ancol memiliki jumlah tikungan lebih banyak, yakni 18 tikungan. Sirkuit ini didominasi tikungan yang sempit dan patah sehingga sangat cocok digunakan untuk balap mobil seperti Formula E. Oh iya, sirkuit Ancol digunakan khusus untuk balapan mobil. Sirkuit ini tidak memiliki area run-off yang lebar atau gravel seperti lazimnya di sirkuit-sirkuit balap motor. Tidak semua kendaraan pribadi bisa memasuki area sirkuit Jakarta International E-Prix saat gelaran Formula E. Mengutip laman resmi penjualan tiket Jakarta E-Prix, tertulis bahwa hanya kendaraan pribadi milik pemegang tiket Jakarta Royal Suite 1A yang bisa masuk ke area sirkuit. Ini sekaligus berarti hanya kendaraan pribadi pemegang tiket 11.500.000 yang bisa masuk ke area sirkuit. Bagi Anda pemegang tiket selain kategori tersebut masih bisa membawa kendaraan pribadi, namun posisi parkir dan aksesnya justru lebih terbatas. Untuk pemegang tiket pada CAT1 untuk kelas Jakarta Deluxe Suite 1B, Jimbaran 1C, Segara 1D, Ombak Laut 1E mendapatkan dua akses ke JIEC, yakni langsung ke Ancol atau dari JIE Expo Kemayoran. Bila langsung ke Ancol, kendaraan pribadi diwajibkan menggunakan stiker saat masuk ke lokasi dari pintu gerbang timur. Tunjukkan tiket fisik saat memasuki area Ancol, kemudian hanya bisa melakukan drop-off dan kendaraan pribadi bisa keluar dari gerbang selatan. Kalau membeli lewat JI Expo Kemayoran, maka akan ada shuttle bus VIP yang siap antar jemput ke JIEC. Tak lupa saat memasuki area JI Expo, tunjukkan tiket fisik yang Anda miliki. Sementara bila Anda membeli tiket CAT4 disarankan untuk menggunakan transportasi umum karena tidak tersedia halaman parkir. Kisru isu kecurangan tekanan ban di MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang berlangsungnya MotoGP Perancis, rumor kecurangan terkait tekanan ban mencuat mengiringi kemenangan Pecco Bagnaia di MotoGP Spanyol. Dalam laporan Motorsport Magazine, disebutkan bahwa terdapat pelanggaran batas minimal tekanan ban. Hal itu disebut berguna untuk meningkatkan cengkeraman ban pada aspal. Pada laporan tersebut juga dikabarkan bahwa praktik ini bukan hanya dilakukan 1-2 pembalap saja. Menurut salah satu mekanik, praktek ini melanggar peraturan namun dilaksanakan lantaran ada gentleman agreement alias kesepakatan bersama yang tak tertulis.
Sangat jelas bahwa hal ini sudah berlangsung lama dan sejumlah tim melakukan kecurangan terhadap aturan ban. Kami sangat tidak senang dengan situasi ini. Hal ini sudah berlangsung terlalu lama dan ini tidak tepat. Masalahnya adalah banyak tim yang menghormati peraturan dan sejumlah tim tidak melakukannya. Jika mereka mendapatkan performa ban lebih baik dan bisa lolos dari hal itu, hukuman karena kesepakatan. Hal yang benar-benar buruk adalah kita melihat pelanggaran yang sama dan berulang, tutur mekanik tersebut. Menurut sang mekanik, pelanggaran tekanan ban tentu berpengaruh pada hasil akhir balapan. Seperti yang semua orang tahu, MotoGP benar-benar memiliki jarak tipis dengan setiap dari kami mencari cara untuk menciptakan keunggulan. Bila sebuah tim bisa menemukan keuntungan kecil dalam satu area di sepeda motor, dan hal itu bisa membuat perbedaan terhadap menang dan kalah. Jadi mengapa sebuah tim diperbolehkan mendapat keuntungan dan tidak ada seorang pun yang protes? Ini benar-benar salah, kata sang mekanik. Bos Ducati Gigi Dall'Igna sendiri tidak mau ambil pusing terhadap tudingan yang dialamatkan pada timnya. Dall'Igna menekankan bahwa hal yang sama juga terjadi pada tim lainnya. Hal ini juga terjadi pada tim lainnya, termasuk pembalap dari pabrikan lain. Kami tahu ini karena ada data yang saling dibagikan satu sama lain. Data yang ada juga dibagikan kepada Michelin dan pihak-pihak yang berwenang melakukan pengecekan. Tutur Dall'Igna dikutip dari Speedweek. Dall'Igna pun tak menganggap hal yang dilakukan oleh timnya sebagai pelanggaran peraturan. Hal itu tidak bisa dilihat seperti itu karena semua pemegang kewenangan termasuk Dorna dan FIM juga sudah menyatakan bahwa metode saat ini untuk menentukan tekanan ban tidak tepat. Incar kemenangan di MotoGP Prancis 2022, Marc Marquez bakal ubah gaya balapan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang MotoGP Prancis 2022, pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez berniat untuk mengubah gaya balapnya demi bisa tampil lebih baik dan merebut podium pertamanya di musim ini. Ia mengaku kini sedang berlatih lebih banyak menggunakan kaki ketimbang tangan saat di tikungan. Perubahan gaya itu tentu saja terlepas dari cedera yang dideritanya saat ini. Ia mengubah gaya balap agar saat balapan berlangsung ia tak terganggu atau khawatir dengan bagian tubuhnya yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Seperti diketahui, Marquez menjalani musim tersulit sepanjang karirnya. Di antara berjuang melawan cedera patah humerus kanan, gagal otak ringan, hingga penglitan ganda atau diplopia yang didapat 2 tahun terakhir. Selain itu, Marquez juga perlu beradaptasi dengan motor Honda RCV barunya. Tentu perlu penyesuaian yang signifikan untuk mengatasi dua masalah besar ini. Sejauh musim MotoGP 2022 ini, Marc Marquez sebenarnya memberikan penampilan yang menjanjikan. Meski belum pernah mencapai podium, setidaknya dia amat jarang terlempar dari 10 besar. Pada MotoGP Prancis 2022 yang akan digelar pada 15 Mei 2022 nanti, Marquez memiliki target mencapai podium. Tapi sebelumnya dia harus bereksperimen dengan gaya berkendaranya. Gambarannya, jika dalam kondisi biasa ada momen di mana harus menitik beratkan di bagian lengan. Tapi kini dia harus menggunakan kaki untuk menghindari kemungkinan terjatuh lagi. Hari ini saya harus melatih gaya berkendara saya dengan lengan yang tidak sama. Ini memaksa saya menggunakan kaki saya lebih banyak untuk mengendalikan motor. Ucap Marquez dikutip dari laman Paddock GP Selasa 10 Mei 2022. Saya tahu bahwa saya harus menghindari benturan lain di kepala dan segala cara untuk menghindari kemungkinan masalah penglihatan. Lanjutnya, peraih juara dunia 8 kali itu tidak menyerah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dia tetap siap menerima konsekuensi yang paling buruk sekalipun. Jika saya masih di sini hari ini, itu karena saya menerima resiko ini. Lanjutnya, selain itu, Direktur KTM Motorsport Pete Barrier membantah rumor pihaknya berniat reuni dengan ex-rider junior Jack Miller di MotoGP 2023.
Rumor itu muncul setelah Motorspring pada Kamis 5 Mei 2022 melansir bahwa Miller, yang kini terancam terdepak dari Ducati Lenovo Team, bisa jadi rider yang cocok untuk karakter RC16. Miller sempat jadi bintang KTM di Moto3 2014, tepatnya lewat Red Bull KTM Ajo. Ia tampil sangat kompetitif dan menjadi favorit juara dunia. Sayangnya ia kalah 2 poin dari Alex Marquez di balapan terakhir meski meraih jumlah kemenangan yang lebih banyak. Kerjasamanya dengan KTM juga putus usai ia naik ke MotoGP pada 2015.